Bab ke-23. Ayub dimakan dia. Iya, Kak. Gadis remaja itu menatap berkaca-kaca makanan yang ada di hadapan mereka. Semua sudah tersaji di atas meja makan yang tersedia di dalam kamar di mana Pak Sugeng dirawat. Semuanya pasti mahal ya, Kak, harganya. Iya, ini semua sepertinya makanan dari restoran. Lihat dari tempatnya dan juga pengemasannya. Jawab Ranti. Ayo Bu makan bersama kami. Ibu Eka lalu mendekat dan duduk bersama kedua putrinya. Suaminya sepertinya sedang tidur. Makan yang banyak Bia. Nanti kalau ada yang tersisa kita simpan di lemari es itu buat dimakan malam nanti. Ini aku makan, Kak. Kita sekarang sudah seperti orang kaya saja ya. Hehehe. Itu karena kebaikan orang tadi. Sehingga kita bisa makan makanan enak ini. Ucap Ranti. Ibu Eka menghentikan suapannya. Orang itu bukannya ngontrak di dekat rumah ya? Apa sih kerjanya kok bisa punya uang sebanyak itu? Mungkin orang kaya yang dermawan, Bu. Atau bisa juga. Rabia menghentikan ucapannya. Apa Rabia? Tanya ibunya. Bisa juga orang tadi adalah cowok kaya raya yang memiamar dan sedang mencari cinta sejati seorang wanita. Lanjut Rabia dengan mimik wajah yang serius. Hus, ngelantur. Mana ada begitu? Dipikir kita ini lagi ada di dalam cerita novel. Kata Ranti tersenyum geli. Ya namanya juga aku sedang berhayal, Kak. Sudah, selesaikan makannya. Setelah itu sholat Asya. Setelah Ibu Eka pada kedua anaknya. Baik, Bu. Jawab dua saudari itu bersamaan. Jam 3 lewat baru mereka bisa makan siang, dan meski begitu mereka tetap bisa tertawa bahagia karena pada akhirnya Pak Sugeng sudah sadar dari pingsannya. Dia menerima uang itu. Ya Tuan. Wajah Elix tersenyum lebar mendengar. Saat itu mereka berada di sisi bangunan rumah sakit dan kedua anak buahnya yang tadi menolong Ranti. Mereka semua dalam keadaan nyaman kan di sana? Atau ada kurangnya? Sepertinya mereka suka dan nyaman Tuan. Elix selalu duduk di tangga. Beberapa anak buahnya berjaga di sekitarnya. Andai menuruti kata hati, ingin sekali Om masuk ke ruangan itu. Tapi kurasa ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Ranti. Katanya sambil menatap ke depan. Wajahnya terlihat sumringah padahal pria tampan itu jarang tersenyum seperti itu. Itu ada es krem. Panggil kemari. Aku rasanya ingin makan yang dingin-dingin dan manis. Elix menunjuk pedagang es krim yang lewat di depan mereka. Hal yang tak pernah dia lakukan membuat para anak buahnya heran. Ayo kalian semua juga makan. Habiskan isi gerobaknya. Elix sendiri yang memilih rasa apa yang diinginkan. Dia juga memberikan pada siapa saja yang lewat di sekitar itu. Tuan. Di saat Elix sedang menikmati es kremnya. Salah satu anak buahnya yang tadinya menelpon segera mendekat dan menelponnya. Ada apa? Aku sangat tidak suka diganggu jika sedang menikmati makanan. Wajah Elix berubah mengeras dan tatapannya tajam menusuk. Maaf Tuan. Saya tidak bermaksud begitu. Tapi kabar ini harus saya sampaikan pada Anda. Ujar anak buahnya itu dengan takut. Katakan ada apa? Anak buahnya lalu mendekat dan berbicara dengan suara yang kecil. Apa? Siapa yang berani melakukan itu? Teriak Elix. Es krim yang tadi di tangannya dilemparkan ke udara. Mereka adalah orang-orang suruhan kepala desa di daerah itu yang bernama Pak Dadang. Kurang aja. Teman saya yang baru tiba di sana sepulang dari sini tak bisa mencegah dan terlambat menghentikan mereka Tuan. Katanya tempat itu sudah rata dengan tanah. Ada bulldozer dan ekskavator yang menghancurkan rumah itu. Tangan Elix mengepal. Wajah hingga telinganya memerah. Apa kalian tahu yang harus dilakukan? Katanya menoleh pada anak buahnya. Tahu Tuan. Lakukan sekarang juga. Jika sudah tahu motif dan semua pelakunya segera bereskan. Siap Tuan. Tanpa menunggu waktu lama anak buah Elix segera meninggalkan rumah sakit itu. Pria tampan itu sendiri masih duduk di tangga beton yang masih bangunan rumah sakit. Kemeja yang dipakai dia gulung hingga siku dan rambutnya yang agak panjang diikat dengan karet berwarna hitam. Tak sengaja matanya melihat seorang pria yang sedang sholat di musola rumah sakit yang memang tak jauh dari tempat di mana dia berada saat itu. Hampir seumuran dengannya dan terlihat sangat khusyuk. Elix memperhatikan hingga pria itu selesai dengan kewajibannya. Tunggu.
Teriak Elik saat pria itu akan meninggalkan musola. Ya, ada apa Pak? Itu, barangmu ketinggalan. Tunjuk Elix pada sebuah kresek berwarna putih yang isinya adalah susu dalam kemasan yang masih berada di lantai musola. Pria itu seketika istighfar dan mengucapkan terima kasih padanya. Ini susu putriku. Dia berada di perawatan anak. Anakmu sakit? Tanya Elix spontan padahal mereka tidak saling kenal. Ya, maaf Pak, saya harus buru-buru kembali ke sana karena putriku hanya sendiri, tak ada yang menjaga. Ibunya di mana? Tidak ada. Senang berkenalan dengan Bapak. Namaku Akbar. Elix. Keduanya berjabat tangan dan saling tersenyum. Boleh aku ikut untuk menengok putrimu? Pak Dadang masuk ke dalam rumahnya tertawa lebar. Dia sangat puas karena tempat tinggal Pak Sugeng sekeluarga telah rata dengan tanah. Satupun dari barang mereka yang berada dalam rumah itu tak bisa diambil lagi karena telah hancur diinjak-injak oleh alat berat yang dia perintahkan untuk mengeksekusi semuanya. Sudah Pak. Dian tersenyum manis pada mertuanya. Sudah dong sayang. Jawab Pak Dadang dengan genit pada Dian yang saat itu hanya mengenakan daster rumahan sebatas paha sehingga tubuh putih ini terpampang jelas. Bapak memang selalu bisa diandalkan. Tentu saja. Pria tua itu melirik ke kanan dan kiri. Setelah merasa aman dia kemudian mencium pipi sang menantu. Pak, nanti ada yang lihat. Ujar Dian dengan manja. Tama bukannya tugas malam. Iya. Angguk Dian sambil menggigit bibirnya. Saat itu mereka berada di ruang tamu dan memang saat Pak Dadang pulang wanita itu sedang bermain ponsel di sana. Cindy pasti di kamarnya kan? Ibunya Tama seperti biasa kan? Masih tak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Lagi-lagi Dian mengangguk lagi. Para pembantu. Semua sudah aku suruh pulang Pak. Sedari sore tadi. Tiba-tiba raut wajah Pak Dadang berubah dan dia kembali mendekati Dian yang masih duduk di kursi tamu dengan kaki dinaikkan di atas meja. Berarti aman dong. Kamu harus kasih hadiah padaku karena rumah orang miskin itu telah hancur lebur tak bersisa. Bahkan puing-puingnya pun tak ada lagi. Serius Pak? Wajah Dian terlihat sangat senang. Iya, kamu bisa periksa ke sana kalau tak percaya. Iya deh, aku percaya. Nah, berikan aku hadiah sekarang kalau begitu. Dokter Dian tersenyum menggoda lalu tangannya yang lentik berlahan turun ke bawah dan... Agih, jangan hanya dipegang gitu dong sayang. Racau Pak Dadang. Oke, kita ke kamar mandi belakang Pak. Hadiahnya akan kuberikan di sana. Bapak sanggup 3 putaran kan? 5 juga bisa. Asal kau yang menggoyannya. Hehehe. Hihihi, ayo Pak. Aku sudah tak sabar semprot oleh ikan kedutmu. Bab ke-24. Bab ke-24. Di dalam kamar yang besar seorang wanita tua dan terbaring tak berdaya di atas tempat tidur menagis pilu. Dia bisa mendengar jelas suara rangan dari kamar mandi yang terletak tak jauh dari kamarnya. Siapa lagi kalau bukan suara suaminya sendiri bersama dengan menantunya. Sampai kapan kalian akan terus melakukan kemaksiatan ini? Ya Allah, kenapa Tama sama sekali tak peka jika istrinya dan bapaknya sendiri berselingkuh di dalam rumah ini? Tangis wanita yang tak lain dari istri Pak Dadang yang terbaring sakit dan tak bisa meninggalkan tempatnya karena penyakit stroke yang dialaminya. Wanita berusia 50 tahun itu hanya bisa mengucapkan semua itu dalam hatinya karena dia juga tak bisa berbicara. Bahkan bergerak sendiri pun tak mampu dan biasanya dibantu oleh pembantu yang tidak pernah menginap di rumah itu karena keinginan Pak Dadang. Para pembantu hanya boleh ada di rumah itu sampai jam 6 sore. Sudah sedari lama istri dari Pak Sugeng tahu jika suami dan menantunya itu ada affair, tapi karena dia tak bisa bicara makanya semua kebusukan mereka tersimpan rapi dalam 1 tahun terakhir ini. Wanita malang itu hanya bisa menangis dalam diam. Pak, aku capek berdiri begini. Desah Dian pada Pak Sugeng yang terus beraksi di belakangnya. Mereka melakukannya di dalam kamar mandi sambil berdiri. Ya sudah, kita pindah sayangku jika kamu capek. Ucap pria itu dengan nafas ngos-ngosan lalu menghentikan gerakannya. Di kamar saja ya. Kamarmu? Jangan dong Pak. Bagaimana kalau sini tiba-tiba masuk? Bagaimana kalau di kamar Bapak saja? Dian yang tadi berdiri membelangi kini sudah menghadap Pak Dadang. Keduanya sama-sama bugil.
Oke, di sana saja. Lagi pula ibunya Tamakan juga tak berdaya. Biar sekalian kita beri dia tontonan yang mengagetkan agar secepatnya saja dia meninggalkan bumi ini. Sudah terlalu lama dia hidup di dunia dan merepotkanku. Dian tertawa mengikik lalu dengan genit menoel sesuatu yang menggelantung di bawah sana membuat Pak Dada menggelinjang. Ayo cepat kita ke kamar. Kamu jangan menggodaku seperti ini lagi. Tanpa malu keduanya keluar dari kamar mandi masih dalam keadaan tak mengenakan apapun juga. Mata ibunya Tama membolami, lihat dua manusia biadab itu masuk ke kamarnya. Kamu tidak tidur? Kebetulan aku mau kau melihat ini agar kau tahu betapa muaknya aku pada dirimu. Kata Pak Dadang pada istrinya yang terbaring telentang di atas tempat tidur. Lalu dia menarik tubuh Dian dan membaringkannya di kursi panjang di mana Pak Dadang kadang tidur. Keduanya tanpa perasaan bermesraan di depan ibunya Tama. Terkutuk kalian berdua. Allah tidak tidur. Allah pasti akan melaknat perbuatan kalian berdua. Hanya air mata yang menetes di pipinya yang tirus. Wanita malang itu lebih memilih memejamkan matanya agar tak melihat perbuatan dua manusia bejat itu meski suara rangan keduanya sangat terdengar jelas di telinganya. Ini putrimu? Iya. Di mana ibunya? Pria yang ditanya diam lalu kemudian menarik nafas panjang. Kami sudah bercerai. Alex diam dan dia menatap gadis kecil yang terbaring di ranjang rumah sakit. Kamu di sini hanya berdua? Maksudku keluargamu yang lainnya di mana? Aku sebatang kara, yatim piatu dan tak punya keluarga selain saudara-saudara yang dulu tinggal bersama di panti asuhan. Jawab pria yang tak lain adalah Akbar tersebut, mantan suami dari Naura. Boleh aku bicara dengan putrimu? Silakan. Alex mendekat dan dia mengulurkan tangannya pada gadis kecil cantik yang menatapnya. Tanpa diduga putri kecil Akbar memegang tangan Alex yang mengulur padanya. Paman. Alex terkejut begitu pula dengan Akbar karena gadis kecil itu tersenyum pada Alex dan memanggilnya. Iya cantik. Ini paman. Kamu harus cepat sehat ya, biar bisa main-main lagi. Lagi-lagi gadis kecil itu mengangguk. Caca, biasanya tidak bisa langsung akrab dengan orang lain. Tapi dengan orang ini dia malah bisa tersenyum. Monolog Akbar dalam hatinya. Bahkan Alex juga membelai rambut panjangnya dan Caca tidak menolak bahkan memegang tangan Alex. Paman ganteng temannya papa ya? Iya. Tapi kok baru lihat? Karena paman memang jarang berada di kota ini. Ujar Alex. Kamu sudah makan? Atau mau minum susu? Tadi sudah paman. Namamu siapa anak cantik? Caca. Itu namaku paman. Jawab gadis kecil itu. Meski baru berusia sekian tahun tapi dia memang telah lancar berbicara. Nama yang bagus. Mau makan cemilan tidak? Mau. Cemilan apa paman? Kamu maunya apa? Kue talam. Hah? Kue talam? Wah berarti selera kita sama anak cantik. Ya sudah paman pesan dulu. Akbar hanya dia memperhatikan keduanya dengan bingung kok bisa seakrab itu padahal baru kenal. Dia juga baru saja berkenalan dengan pria yang sepertinya lebih muda 3 atau 4 tahun darinya. Alex menoleh pada Akbar. Boleh kan putrimu makan kue? Yang dia sebut tadi? Boleh. Dokter Tada mengatakan untuk pantangan makanannya. Alex tersenyum lalu memperlihatkan dua jempolnya pada gadis kecil itu. 20 menit kemudian pintu kamar diketuk dan kurir pengantar makanan telah datang membawa pesanan dari Alex. Di dalam kamar itu ada 5 pasien lainnya dan tadi saat Akbar keluar dia menitipkan putrinya pada salah satu keluarga pasien yang juga ada di dalam kamar itu. Sepertinya itu adalah kelas 2 untuk layanan BPJS Mandiri. Biar aku yang bayar. Ujar Akbar. Tidak perlu, aku saja. Jangan, kamu tamuku di sini dan biarkan aku yang bayar. Akbar segera mengambil dompetnya dan mata tajam Alex secara tak sengaja melihat sosok foto kusam anak kecil di sana. Foto itu. Sepertinya aku pernah melihatnya. Ya di album foto lama. Almarhum Mama. Bu, aku akan pulang ke rumah dulu ya. Ambil baju dan keperluan yang lainnya. Ujar Ranti pagi itu pada ibunya. Aku ikut kak. Iya, biar kamu bisa bantu kakak bawa barang yang akan dibawa kemari. Ucap Ranti pada Rabia. Ibu Eka mengangguk dan Pak Sugeng pun mengiyakan. Berangkatlah kedua saudari itu dengan menggunakan angkot yang memang ada ke desa mereka. Meski harus pindah kendaraan 2 kali di terminal.
Namun begitu sampai di depan rumah yang tak lagi ada luluh, lantak persendian Ranti melihat semua sudah rata dengan tanah. Kak, kenapa rumah kita hilang? Apa yang terjadi, Kak? Rabia menangis. Seorang tetangga mendekati mereka berdua. Ini semua atas perintah Pak Desa, Ren. Kami tak bisa menghentikan karena ada juga beberapa aparat yang datang kemari untuk menaguasi kalau ada yang akan menghalangi. Katanya Pak Desa akan membangun pabrik padi di sini karena ini adalah tanahnya. Penjelasan tetangganya membuat Ranti sangat geram. Kenapa tak menunggu kami sampai kembali? Mengapa mereka tega? Di dalam rumah itu masih banyak barang-barang milik kami yang dipakai. Kenapa harus dengan cara begini? Kami juga tidak tahu, Ren. Maafkan kami karena tak bisa membantu. Pak Desa itu adalah orang yang berkuasa, anaknya polisi dan menantunya dokter di daerah kita ini. Kalau kami sampai ikut-ikutan, maka kami semua juga akan dalam masalah. Tidak bisa dibiarkan. Aku akan menemui mereka. Dengan diikuti adiknya, Ranti berjalan dengan cepat ke arah rumah Pak Desa yang berjarak sekitar 500 km dari rumahnya yang telah dirubuhkan. Sementara itu anak buah Elix yang memang sudah menunggu kedatangan Ranti segera berkata pada teman-temannya. Nyonya sedang menuju ke rumah desa itu. Kita ikuti dan lakukan tugas kita seperti yang Tuan Elix perintahkan. Video yang kita rekam semalam harus dipertontonkan. Dan polisi yang bernama Tama itu harus lihat bagaimana binalnya istrinya saat sedang main kuda-kudaan dengan ayah mertuanya. Bab ke-25. Ranti berjalan dengan cepat. Rasa amarah dalam dirinya sangat tak bisa lagi ditahan. Semua hancur dan hilang dalam waktu semalam. Baru kemarin dia dan keluarganya meninggalkan rumahnya, tapi Pak Desa dengan teganya menghancurkan tempat mereka berteduh hingga benar-benar rata dengan tanah. Tak ada lagi yang bisa diambil di sana. Semua telah menjadi tanah lapang menjadi satu dengan bangunan yang dirobohkan dengan sengaja. Kak, panggil Rabia yang berjalan cepat berusaha mengimbangi langkah kaki kakaknya. Kamu ikut saja, Dek. Dan nanti jika telah sampai di sana jangan mendekat. Biar kakak saja yang menghadap ke satu mereka sekeluarga. Aku tidak tajud dan jika memang terjadi sesuatu padaku cepat kembali ke rumah sakit. Kata Ranti tanpa menoleh pada Rabia yang masih mengikutinya. Akhirnya mereka sampai di depan gerbang berwarna hitam yang setinggi dada orang dewasa. Pak Desa, teriak Ranti. Dia yakin orang yang diteriaki masih berada dalam rumahnya karena beberapa mobil yang terparkir di sana. Keluar kau manusia tak beradab. Aku Ranti datang menemuimu. Katanya lagi dengan lantang. Bukan Pak Desa yang keluar melainkan para tetangganya yang membuka pintu dan juga beberapa warga yang mendekat padanya. Keluar kau. Dasar aparat jolim. Diteriakan selanjutnya barulah pintu kayu berukir mewah itu terbuka. Pak Dadang bersama dengan putra satu-satunya keluar dengan wajah merah padam. Di belakangnya seorang wanita cantik menggunakan jas kantor ikut keluar. Kurang aja. Siapa yang berteriak-teriak sepagi ini di depan rumahku? Ada anjingkah yang kelaparan? Bentak Pak Dadang lalu menatap dengan mata melotot pada Ranti yang berdiri di depan pagar. Anjing katamu? Kurasa kau menyebut nama hewan itu pada dirimu. Aku datang kemari ingin meminta tanggung jawabmu yang telah menghancurkan rumah orang tuaku. Di mana hatimu sehingga dengan kejamnya kau menghilangkan tempat tinggal kami? Dasar wanita brengsek. Berani sekali kau mengatakan itu padaku. Mau ku pecat ceti warga di sini. Lagi pula mengapa kau kembali kemari, ha? Bukannya kau sudah diboyong suamimu ke kota? Atau kau dibuang karena selancang ini? Itu bukan urusanmu. Yang jelas kau harus tanggung jawab. Ganti rugi semua barang-barang milik orang tuaku yang telah kau hancurkan. Kau pikir aku takut padamu karena kau pegawai pemerintah? Tidak. Aku hanya takut pada Allah dan kedua orang tuaku. Hama masyarakat sepertimu tak pantas ditakuti. Kurang aja. Kau. Tama berlari ke arah Ranti. Dia membuka pintu pagar rumahnya dengan cepat. Sementara Dian tersenyum sinis dan mengejek ke arah Ranti yang tetap berdiri tak meninggalkan tempatnya meski Tama sudah menuju padanya. Sabar, Pak. Jangan. Dia adalah seorang wanita. Dua orang lelaki warga desa menghalangi Tama dan memegangnya sehingga pria yang diketahui polisi itu hanya bisa menatap marah. Dian juga terlihat kesal karena suaminya batal memukul Ranti. Padahal dia ingin sekali Tama memberikan pelajaran padanya. Lepaskan. Biar ku remas mulutnya yang kurang ajar itu. Sudah miskin tidak beretika pula.
Cuy, ujar Tama sambil menunjuk Ranti sambil meludah. Aku memang miskin, tapi diriku masih beradab. Beda dengan kau sekeluarga yang katanya kaya dan bermartabat serta beretika, tapi tak punya nurani. Jangan dikira aku tak tahu kalau kalian semua melakukan ini pada keluargaku, karena marah putri dan cucu keluarga ini telah kulaporkan karena selalu membuli adikku di sekolah hanya karena merasa selalu dikalah saing. Tutup mulutmu. Hardik Dian yang tak tahan lagi untuk tak juga berbicara. Dia lalu mendekat tentu bersama dengan Pak Dadang. Putriku tak selevel dengan adikmu. Justru dia yang selalu itu dengan Cindy karena memiliki segalanya. Cantik dan juga pintar di sekolah. Kalian itu orang miskin yang tak berguna dan hanya jadi beban pemerintah saja. Dasar satu keluarga tidak tahu diri. Apa yang harus kuirikan dari Cindy? Dia biasa saja di sekolah. Jika menjawab soal selalu salah. Hanya karena dia murid kesayangan makanya tak pernah dihukum. Dan juga hampir semua siswa laki-laki juga menyukaiku dan mengabaikan Cindy yang selalu tebar pesona. Celetuk Rabia karena tak terima keluarganya dihina. Anak sialan. Berani sekali kau mengatakan itu padaku. Tangan Dian terangkat ingin menampar Rabia, tapi tanpa diduga Ranti malah mendorong Dian sehingga malah wanita berjas dokter itu yang terjatuh ke tanah yang berlumpur. Kurang ajar kau sialan. Pekik Dian. Tama yang melihat segera mendorong dua warga tadi dan dia segera menerjang Ranti sehingga wanita itu tersungkur juga ke tanah. Rabia berlari untuk menolong kakaknya namun naasnya kakinya dijegal oleh Pak Desa sehingga gadis remaja itu jatuh tengkurap dengan sangat keras ke tanah mengakibatkan dari hidungnya keluar darah. Dia! Panggil Ranti. Dia yang akan berdiri malah dijambak oleh Tama dan saat para warga ingin menolong dua saudari itu. Tama dengan cepat mengeluarkan senjatanya yang memang sudah terpasang di seragamnya. Jangan ada yang berani mendekat. Jika kalian membangkang, maka pistol ini aku tak akan segan-segan menembak kalian semua. Ingat jangan juga ada yang menvideo, karena jika itu sampai terjadi, maka siapapun orangnya akan kupenjarakan seumur hidup bersama dengan keluarganya. Aku tidak main-main. Teriak Tama mengangkat tinggi-tinggi pistol yang ada di tangannya. Dian yang tadi jatuh sudah berdiri. Dia mendekati Ranti lalu tangannya menampar dengan sangat keras pipi Ranti sampai bibir wanita itu pecah. Pukul dia lagi sayang. Biar tak ada yang berani lagi pada kita dan membangkang pada perintah ayah. Kata Tama dengan berapi-api. Sehingga Dian tambah bersemangat melayangkan tamparan yang tak terhitung lagi di pipi Ranti. Rabia hanya bisa menangis melihat kakaknya yang diperlakukan seperti itu. Pak Desa yang melihat gadis remaja itu menangis tersenyum menyeringai. Tentu sangat puas melihat dua saudari yang tak berdaya. Tiba-tiba. Dor-dor. Semua orang terkejut Dian yang tadinya menampar Ranti. Tiba-tiba terjatuh dengan bersimbah darah. Tama yang melihat kondisi istrinya melotot tak percaya. Dor-dor. Pistol yang dipegang Tama terlempar terkena tembakan yang entah dari mana datangnya. Siapa? Teriak Tama mencari-cari di antara orang-orang. Pak Desa berlari ke arah Dian yang berlumuran darah. Pria parubaya itu tak sadar langsung memeluk wanita cantik yang adalah menantu sekaligus selingkuhannya. Tama melongok melihat adegan itu. Tiba-tiba sebuah layar lebar membentang secara otomatis dari samping rumah salah satu tetangga Pak Desa. Dan di sana ada sebuah video di mana ada seorang wanita tua yang terbaring tak berdaya menangis pilu dan sepasang manusia yang sedang melakukan hubungan suami istri sambil tertawa tak jauh dari wanita itu. Seketika suasana di tempat itu riuh. Mereka yang menonton video syur itu jadi terbelalak melihat siapa pemerannya. Itu kan Pak Desa dan Bu Dokter. Pak Dadang mendongak. Wajahnya pucat pasi melihat video itu dan Tama yang merah mukanya. Pegangannya pada Ranti terlepas. Dari kerumunan para warga ada pria tampan dengan hanya mengenakan baju hitam tanpa lengan. Rambut yang agak panjang dikuncir. Auranya dingin di belakangnya ada 10 orang pria berjas hitam bertubuh kekar mengikutinya. Dan begitu tiba di dekat Dian yang berada dalam pelukan Pak Desa. Patahkan kedua tangan wanita ini. Dan untuk pria tua ini aku mau dia dibawa ke markas. Sementara yang berseragam polisi itu biar di sini saja. Aku ingin menjejal kemampuannya dengan tangan kosong atau senjata. Karena dia sudah berani menyentuh milikku dengan tangannya. Ujar pria yang tak lain adalah Alexander itu. Siap tuan. Sekarang,